Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Ali dengan NIM 240211992058 akan mempresentasikan terkait hasil kampanye praktik baik sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Dengan judul Penerapan Scaffolding pada Zona Proximal Development atau ZPD. Pada hasil kampanye praktik baik ini, terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, Zona Proximal Development atau ZPD. Yang kedua, Scaffolding. Yang ketiga, penerapan Scaffolding pada ZPD. Dan yang keempat, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan Scaffolding pada ZPD. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu Zona Proximal Development. Zona Proximal Development ZPD atau zona perkembangan proksimal adalah konsep yang diperkenalkan oleh seorang psikolog asal Rusia, Lev Vygotsky. ZPD merujuk pada rentang atau jarak antara apa yang bisa dikerjakan atau dipahami oleh seseorang secara mandiri tanpa bantuan, dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain seperti guru, teman sebaya, atau mentor. Jadi, secara sederhana, ZPD menggambarkan area di mana pembelajaran paling efektif dapat terjadi, yaitu di antara tugas yang sudah bisa diselesaikan secara mandiri dan yang terlalu sulit untuk dilakukan tanpa bantuan. ZPD ini dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama, zona yang sudah dikuasai atau apa yang bisa dilakukan secara mandiri. Maksudnya, hal-hal yang sudah bisa dilakukan oleh individu tanpa bantuan. Yang kedua, zona proksimal atau apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. Maksudnya, hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh individu secara mandiri, tetapi bisa dicapai dengan bantuan dari orang lain. Dan yang ketiga, zona yang belum bisa dikuasai atau apa yang tidak bisa dilakukan meskipun dibantu. Maksudnya dalam hal ini yaitu hal-hal yang terlalu sulit untuk dicapai bahkan dengan bantuan. ZPD ini sendiri memiliki peran penting dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang efektif. Jadi, ZPD ini menekankan pentingnya memberikan dukungan atau scaffolding yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pengajaran yang terarah. Pengajar atau pendidik bisa memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dan hal ini dapat membantu mereka untuk berkembang dalam batas ZPD mereka. Yang ketiga, pemahaman perkembangan kognitif. ZPD ini juga dapat membantu memahami bahwa perkembangan kognitif tidak hanya tergantung pada kemampuan individu saja, tetapi juga pada interaksi sosial dan bantuan yang diterima. Jadi, dengan memahami ZPD ini, proses pembelajaran bisa lebih difokuskan pada upaya memfasilitasi peserta didik agar dapat mengatasi tantangan sedikit di luar kemampuan mereka saat ini, yang pasti dengan bimbingan yang tepat dan sesuai. Selanjutnya, scaffolding. Scaffolding adalah proses dukungan atau bantuan temporer yang diberikan oleh orang dewasa seperti guru atau orang tua atau teman sebaya kepada anak untuk membantu mereka mencapai pemahaman atau kemampuan yang lebih tinggi. Bantuan ini berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang sudah dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Zona Proximal Development atau ZPD sebelumnya. Lalu, ada beberapa prinsip penting dari scaffolding, meliputi yang pertama, interaksi bertahap. Anak tidak hanya meniru, tetapi melalui proses internalisasi bertahap, mereka mampu berpikir kritis dan mandiri. Yang kedua, bantuan spesifik dan temporer. Bantuan diberikan dalam bentuk saran, petunjuk, penjelasan, atau model hingga anak dapat melanjutkan tugas secara mandiri. Yang ketiga, mendorong kemandirian. Jadi, tujuan akhirnya adalah anak dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan. Yang keempat, strategi scaffolding. Terdapat berbagai media untuk scaffolding seperti pemberian petunjuk, instruksi, penjelasan, atau pertanyaan pemantik. Adapun manfaat scaffolding antara lain, yang pertama meningkatkan rasa keingintahuan anak. Yang kedua, membantu anak memahami hubungan antara pengetahuan sebelumnya dan konsep baru. Yang ketiga, mengurangi tingkat kesulitan tugas agar sesuai dengan kompetensi anak. Yang keempat, mengontrol frustasi dan menjaga motivasi anak selama proses belajar. Selanjutnya, penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding dalam Zona Proximal Development atau ZPD melibatkan strategi pembelajaran di mana seorang pendidik atau pembimbing membantu individu, biasanya peserta didik, menyelesaikan tugas yang berada di batas kemampuan mereka. Bantuan ini diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, dengan tujuan untuk mendukung mereka mencapai kemampuan mandiri.
Adapun langkah penerapan scaffolding dalam GPD, yang pertama, mengidentifikasi GPD, yang kedua, memberikan bantuan awal, yang ketiga, menggunakan strategi scaffolding, yang keempat, menyesuaikan bantuan, yang kelima, mendorong kemandirian, dan yang keenam, mengevaluasi progres. Jadi, pendekatan scaffolding yang terintegrasi dengan GPD membantu siswa tidak hanya menyelesaikan tugas tertentu, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis dan mandiri yang mereka perlukan untuk tantangan berikutnya. Pada kampanye praktik baik, scaffolding diterapkan pada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk membantu perkembangan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif dalam mencari solusinya. Dalam hal ini juga diterapkan pada sinteks pembelajaran PJBL, yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah utama, yang kedua, merencanakan proyek, yang ketiga, membuat jadwal penyelesaian proyek, yang keempat, memonitor kemajuan penyelesaian proyek, yang kelima, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek, yang keenam, mengevaluasi dan refleksi proses dari hasil proyek. Adapun hasil yang dicapai dari scaffolding pada Zona Proximity Development atau ZPD adalah yang pertama, kemandirian dalam belajar, yang kedua, peningkatan kemampuan kognitif, yang ketiga, penguasaan keterampilan baru, yang keempat, rasa percaya diri yang lebih tinggi, yang kelima, peningkatan motivasi untuk belajar, yang keenam, penguatan pemahaman dan transfer pengetahuan, dan yang ketujuh, perkembangan sosial dan kolaboratif. Selanjutnya, pembelajaran dan aplikasi terkait penerapan scaffolding pada GPD. Penerapan scaffolding dalam GPD menekankan pada pentingnya peran seorang pendidik dalam memberikan bantuan, motivasi, dorongan, dan perhatian kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penerapan scaffolding dalam aktivitas kolaborasi, komunikasi, serta berpikir kritis dalam sinteks pembelajaran sesuai dengan model yang digunakan. Penerapan scaffolding pada GPD dalam pembelajaran dan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan pemahaman serta peningkatan minat dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, kesimpulan dari kampanye praktik baik, yaitu penerapan scaffolding dapat dilihat pada peserta didik kelas 6 di SDN Jember Kidul 3, terutama dalam pembelajaran mata pelajaran IPAS yang membahas tentang alam berdua di dunia. Melalui penerapan strategi scaffolding ini, peserta didik menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi selama proses pembelajaran dan kolaborasi antara peserta didik juga meningkat. Hal ini dikarenakan adanya bantuan berupa NKPD dan tugas proyek yang dipresentasikan serta ice breaking yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Jadi, itu tadi hasil kampanye praktik baik yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.